Dasar pria nggak tahu malu. Nikah kok sama ipar sendiri. Emang nggak ada wanita lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, sebuah pesta pernikahan yang seharusnya penuh doa dan kebahagiaan, justru berubah menjadi lautan hinaan. Sang pengantin dipermalukan di depan para tamu. Bahkan, seorang anak kecil yang harus menahan tangis ketika makanan mulai dilemparkan ke arah mereka. Semua orang menganggap pernikahan itu aib besar, hanya karena ia menikahi adik iparnya sendiri. Hari-hari setelahnya pun tak kalah menyakitkan. Mereka hidup dikelilingi bisikan gosip dan cacian. Hingga sang anak yang polos ikut menjadi korban ejekan. Namun, di balik semua itu tersembunyi alasan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel ini kami doakan, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Gedung itu dipenuhi cahaya lampu kristal. Hiasan bunga melati menggantung di setiap sudut. Dari luar tampak seperti pesta pernikahan yang penuh sukacita. Namun di balik senyum basa-basi para tamu, bisikan-bisikan tajam sudah mulai beredar sejak pagi. Galang, pria berusia 33 tahun, berdiri dengan gagah mengenakan jas hitam dan kemeja putih. Di sampingnya, Alia, mempelai wanita, tampak anggun dalam balutan gaun abu-abu berhias rendah halus. Jilbabnya terpasang rapi menutupi wajah yang sedikit pucat. Dan di gendongan Galang ada Aira, anak perempuannya yang baru 5 tahun, dengan gaun kecil warna abu-abu yang senada. Di balik musik gamelan yang lembut, terdengar suara lirih dari barisan tamu. Itu benar, kan? Dia menikahi adik iparnya sendiri. Tidak salah lagi, memalukan sekali. Setiap bisikan menyusup, mengalir dari telinga ke telinga, menyalakan api kecil di dalam hati para tamu. Ada yang menutup mulut dengan senyum mengejek. Ada yang saling pandang dengan tatapan merendahkan. Galang merasakan itu semua. Jemarinya menggenggam kuat bahu Aira yang mulai gelisah. Ia menoleh sekilas ke arah Alia. Mata wanita itu berkaca-kaca. Meski senyum dipaksakan masih ia coba tunjukkan di hadapan tamu. Seorang tetangga lama berbisik lebih keras, hingga terdengar ke pelaminan. Tidak tahu malu, istrinya baru meninggal, sekarang adiknya yang dinikahi. Suara itu seperti cambuk. Beberapa kepala menoleh. Tawa sinis terdengar pelan. Alia menundukkan wajah, dadanya sesak. Galang menggenggam tangannya di balik pelaminan, mencoba menyalurkan kekuatan. "Bertahanlah," bisiknya lirih. Namun suasana semakin panas. Para tamu yang datang bukan hanya membawa doa, tapi juga cemooh yang siap meledak kapan saja. Dan pesta yang seharusnya penuh doa sebentar lagi akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Suara gamelan masih mengalun, namun suasananya sudah berubah. Senyum tamu perlahan memudar, digantikan bisikan yang semakin keras terdengar. Dari kursi barisan depan, seorang wanita paruh baya berdesis lantang. Benar-benar tak tahu malu menikahi adik iparnya sendiri. Kalimat itu menjadi pemicu. Tamu lain ikut bersuara, semakin keras, seolah ingin menghakimi di depan pelaminan. Memalukan keluarga. Kasihan anak kecil itu, apa jadinya nanti? Galang berdiri tegak, jas hitamnya basah oleh keringat dingin. Alia di sampingnya menggenggam jemari Galang erat-erat. Wajahnya bergetar menahan tangis. Aira, putri kecil mereka yang mengenakan gaun abu-abu, menatap sekeliling dengan takut. Tak mengerti mengapa semua orang menatap mereka seperti musuh. Tiba-tiba, sebuah piring berisi lauk terangkat dari meja tamu. Dalam sekejap, isinya melayang ke arah pelaminan. Kuah panas tercecer di jas Galang.
Aira menjerit keras dan menangis. Alia langsung meraih tubuh anak kecil itu, memeluknya erat, namun justru cibiran yang terdengar. "Lihatlah, bahkan gaunnya ternoda." Begitulah akibatnya jika melanggar adat. Satu sendok sayur menghantam jilbab abu-abu Alia, meninggalkan noda yang menetes ke pipinya. Beberapa orang tertawa, sebagian lagi malah ikut melempar potongan makanan ke pelaminan. Meja-meja bergetar oleh tangan-tangan yang tak lagi menahan amarah. Galang mendekap Alia dan Aira, berusaha menjadi tameng bagi keduanya. Matanya basah, tapi ia tidak bergeming. Bibirnya gemetar, namun ia menahan kata-kata yang ingin pecah. Di hadapan tatapan yang menghakimi, ia hanya mampu berdiri, membiarkan dirinya menjadi dinding yang menerima semua lemparan. Musik berhenti. Ruangan hening sejenak, hanya isak tangis Aira yang terdengar. Beberapa orang memalingkan wajah, ada yang malu, ada yang masih menyimpan amarah. Alia menunduk, gaun abu-abunya kini penuh noda makanan. Namun dalam hati Galang ada satu kebenaran yang belum terucap. Rahasia yang membuatnya memilih jalan ini meski harus menanggung semua hinaan. Rahasia yang kelak akan membungkam semua mulut yang kini menertawakan mereka. 3 hari sudah berlalu sejak pesta pernikahan yang berubah menjadi luka. Namun bukannya mereda, ejekan dan hinaan justru semakin keras terdengar di lingkungan tempat mereka tinggal. Setiap pagi, ketika Galang keluar rumah untuk membeli kebutuhan sehari-hari, bisikan itu selalu ada. Itu dia, pria tak tahu malu. Baru ditinggal mati istrinya, adiknya yang dia nikahi. Galang memilih diam. Ia pulang dengan wajah datar, membawa kantong beras di satu tangan, sementara tangan satunya menggandeng Aira. Anak kecil itu menatap ayahnya dengan bingung. "Ayah, kenapa semua orang marah sama kita?" tanya polosnya. Galang hanya tersenyum tipis, meski hatinya runtuh mendengar pertanyaan itu. Hari itu, Alia memberanikan diri pergi ke pasar bersama Aira. Ia mengenakan dress sederhana berwarna krem dan jilbab polos. Dari kejauhan, beberapa pedagang sudah saling menyikut, menatap sinis. Saat Alia memilih sayur di lapak seorang ibu, terdengar bisikan keras. Itu dia, istri baru Galang, adik iparnya sendiri. Pantas saja, wajahnya pucat, pasti tahu pernikahan itu aib. Beberapa orang tertawa kecil, bahkan ada yang pura-pura menutup hidung sambil berkata, "Bau pengkhianat." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Alia. Ia menunduk, pura-pura sibuk memilih cabai, padahal matanya sudah basah oleh air mata yang nyaris tumpah. Aira yang menggenggam tangannya mulai menangis pelan. "Bunda, kenapa mereka jahat?" Suara anak kecil itu membuat suasana pasar sejenak terdiam. Beberapa orang berpaling, ada yang tersentuh, namun kebanyakan masih memalingkan wajah dengan sinis. Dengan langkah gemetar, Alia menarik Aira menjauh dari keramaian. Mereka hanya membeli sedikit kebutuhan, lalu bergegas pulang. Di jalan, ia berusaha tersenyum pada Aira, meski bibirnya kaku. "Tidak apa-apa nak, kita kuat ya." Namun jauh di lubuk hati, Alia tahu, selama rahasia itu belum terbongkar, hinaan ini akan terus menghantui mereka. Dan Galang pun tahu, ada waktu yang tepat ketika semua kebenaran harus diungkap. Tapi kapan? Hanya dia yang menyimpan jawabannya. Malam itu rumah kecil mereka sunyi. Hanya suara jangkrik dari balik semak yang terdengar. Lampu temaram di ruang tengah membuat bayangan Alia tampak samar saat ia duduk di kursi kayu, menunduk dengan mata bengkak. Di pangkuannya, Aira sudah tertidur pulas, masih mengenakan baju tidurnya yang sederhana. Nafas kecil anak itu naik turun dengan tenang, seolah tidak tahu bahwa dunia di luar begitu kejam pada keluarganya. Galang duduk di sudut ruangan. Jas hitam yang ia kenakan saat pernikahan kini tergantung di gantungan, penuh noda yang belum bisa benar-benar hilang. Ia menatap benda itu lama sekali, seakan noda di sana sama dengan noda yang orang-orang lemparkan ke dirinya. Alia membuka suara pelan, hampir berbisik.
Mas, sampai kapan kita harus menahan ini semua? Suaranya serak, matanya berkaca-kaca. Galang menghela napas panjang, lalu memandang Aira yang tertidur. Selama Aira belum siap mendengar kebenarannya, kita harus diam, jawabnya lirih. Alia menunduk, air matanya jatuh ke pipi anak kecil itu. Tapi aku tidak kuat, Mas. Setiap langkah di luar rumah, semua orang menunjuk, semua orang mengataiku. Jemarinya bergetar memegang tangan kecil Aira. Aku takut Aira tumbuh dengan luka karena hinaan itu. Galang mendekat, duduk di hadapan mereka. Ia mengusap rambut putrinya dengan lembut. Percayalah, aku melakukan semua ini bukan untuk diriku. Aku tahu orang akan menghina, akan mengutuk, tapi ada janji yang harus kutepati. Janji yang tidak bisa aku ingkari. Alia menatapnya, berusaha membaca rahasia di balik sorot mata itu. Namun Galang hanya terdiam, matanya berkabut. Seolah ada sesuatu yang berat, yang sengaja ia simpan rapat agar tidak menyakiti Alia dan Aira terlalu cepat. Di luar, angin malam meniup dedaunan. Suara beberapa orang yang sedang nongkrong di warung depan masih terdengar samar. Mereka tertawa keras, dan di sela-selanya, nama Galang kembali disebut dengan nada mengejek. Itu dia, pria yang menikahi adik iparnya sendiri. Tawa kembali pecah, menusuk sunyi malam. Galang mengepalkan tangan, wajahnya tegang. Namun ia tidak beranjak. Ia hanya menatap putrinya yang tidur dan istrinya yang menangis dalam diam. Di dadanya ada rahasia yang membara, rahasia yang suatu saat akan mengubah semua hinaan itu menjadi penyesalan mendalam. Malam itu berakhir dengan isak tertahan. Dan di hati Galang, keputusan untuk suatu hari membongkar alasan sebenarnya semakin bulat. Hari-hari berlalu, namun bukannya tenang, gosip semakin menjadi-jadi. Di warung kopi dekat rumah, suara-suara meremehkan Galang dan Alia terdengar hampir setiap malam. Anak-anak muda bahkan ikut menirukan adegan di pelaminan, pura-pura melempar makanan sambil tertawa terbahak-bahak. Alia lebih banyak berdiam diri di rumah. Ia jarang keluar kecuali untuk belanja kebutuhan mendesak. Setiap kali menapak ke jalanan desa, tatapan orang-orang selalu menusuk. Ada yang berbisik lirih, ada pula yang sengaja mengucapkannya keras. Itu dia, perempuan yang menikahi kakak iparnya. Perempuan tak tahu malu. Namun di balik gelombang hinaan itu, ada seseorang yang mulai melihat tanda-tanda janggal. Namanya Bu Narti, seorang tetangga tua yang sejak dulu dekat dengan keluarga mendiang istri Galang. Ia sering memperhatikan Aira kecil. Gadis itu selalu tampak nyaman bersama Alia, bahkan jauh sebelum pernikahan terjadi. Suatu siang, Bu Narti melihat Aira berlari kecil ke pelukan Alia di halaman rumah. "Bunda, aku takut kalau ayah pergi. Aku maunya sama bunda saja." Kalimat polos itu membuat Bu Narti tertegun. Ia tahu, sejak ibunya meninggal, Aira memang sangat dekat dengan bibinya Alia. Malamnya, Bu Narti membicarakan hal itu dengan anaknya. "Ada yang tidak benar dari cara orang-orang menilai Galang," katanya. "Aku yakin ada alasan besar kenapa dia memilih menikahi Alia. Ini bukan soal nafsu, bukan pula soal aib." Pagi itu, Alia memberanikan diri kembali ke pasar bersama Aira. Ia mengenakan dress sederhana berwarna biru muda dan jilbab polos, sementara Aira memakai gaun kecil bermotif bunga yang mulai pudar warnanya. Tangan mungil Aira menggenggam erat jemari ibunya, seolah tidak ingin lepas. Awalnya pasar terlihat biasa saja. Pedagang sibuk menata dagangan. Suara tawar-menawar terdengar di sana-sini. Namun begitu Alia dan Aira melangkah lebih jauh, tatapan orang-orang mulai mengikuti. Ada yang saling menyikut, ada yang berbisik, bahkan ada yang sengaja tertawa keras ketika mereka lewat. Itu dia, perempuan yang merebut kakak iparnya sendiri. Kasihan anak kecil itu, tumbuh dengan aib. Pantas mereka jarang keluar rumah, malu sendiri mungkin. Kata-kata itu terdengar jelas. Alia menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi Aira kecil menoleh dengan wajah bingung. Matanya mulai berkaca-kaca. "Bunda,
Kenapa mereka jahat sama kita? Tanyanya lirih. Alia tidak sanggup menjawab. Ia hanya mengusap kepala putrinya, mencoba menenangkan. Namun justru saat itu, seorang pedagang buah berteriak lantang. "Hei, jangan belanja di sini. Kau membawa sial?" Kalimat itu membuat orang-orang menoleh, dan suasana pasar menjadi gaduh. Beberapa pembeli yang tadinya sibuk memilih dagangan kini berhenti, ikut menatap sinis. Ada yang tertawa, ada yang bergumam, bahkan seorang remaja berani melempar kulit pisang ke arah Alia. Aira langsung menjerit ketakutan. Dengan langkah tergesa, Alia menarik putrinya menjauh. Air matanya jatuh, tapi ia berusaha tetap tegar di hadapan anaknya. "Tidak apa-apa, Nak. Kita pulang sekarang," ucapnya lirih. Namun di sudut pasar, Bu Narti memperhatikan semua kejadian itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya teriris melihat perlakuan kejam yang diterima Alia dan Aira. Dalam hati ia berbisik, ada kebenaran yang mereka tidak tahu. Dan aku harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Sementara itu, di rumah Galang tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Ia hanya duduk termenung, menatap foto almarhum istrinya yang tersimpan di meja kecil. Bibirnya bergetar, seolah ingin bicara pada potret itu. "Maafkan aku. Demi Aira, aku harus lakukan semua ini." Siang itu, Galang duduk di beranda rumah dengan wajah muram. Alia baru saja pulang dari pasar bersama Aira. Gaun sederhana yang ia kenakan tampak kusut, wajahnya basah oleh air mata. Aira terus memeluk pinggang ibunya, tubuh kecilnya gemetar ketakutan. Galang bangkit cepat, menghampiri mereka. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan suara tertahan. Alia tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk sambil mengusap kepala Aira. Tangis anak kecil itu menjadi jawaban yang paling jelas. Namun tetangga yang kebetulan lewat justru bersuara lantang. "Hanya ke pasar saja sudah bikin keributan. Dasar keluarga pembawa aib." Ucapan itu membuat darah Galang mendidih. Ia mengepalkan tangan. Langkahnya spontan maju hendak menghampiri orang itu. "Mas, jangan." Alia buru-buru menahan lengan suaminya. "Kau tidak boleh melawan. Kalau kau marah, mereka justru semakin punya alasan untuk menghinamu." Suara Alia bergetar, tapi matanya penuh ketegasan. Galang berhenti, dadanya naik turun, napasnya berat. Ia menatap orang yang baru saja menghina, namun memilih menunduk. Tangannya masih mengepal, jari-jarinya memutih. Alia menggenggam tangan itu, berusaha melepaskan amarah yang hampir meledak. Tetangga itu terkekeh sinis, lalu pergi meninggalkan mereka. Galang berdiri kaku, hatinya bergejolak. "Aku tidak bisa terus begini, Alia. Mereka sudah terlalu jauh. Mereka menghina anak kita, menghina dirimu." Suaranya pecah, nyaris menjadi teriakan. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku tahu, Mas. Tapi percayalah, nanti akan ada waktunya kebenaran itu terungkap. Kita hanya harus bertahan sedikit lebih lama." Galang menunduk, menatap Aira yang masih memeluk kaki ibunya. Anak kecil itu berusaha berhenti menangis, tapi matanya masih bengkak. Hati Galang terasa hancur. Ia ingin sekali berteriak kepada dunia, menjelaskan alasan sebenarnya. Tapi ia sadar, belum saatnya. Malam itu, Galang kembali menatap foto almarhum istrinya di meja kecil. Jemarinya menyentuh bingkai kayu itu dengan gemetar. "Aku menepati janjimu," bisiknya pelan. "Tapi sampai kapan aku harus diam?" Dan di luar rumah, suara gosip semakin keras. Orang-orang membicarakan mereka tanpa henti, seakan kehidupan Galang dan Alia hanyalah bahan tontonan. Tapi di balik semua itu, rahasia besar yang mereka simpan semakin mendesak untuk keluar. Rahasia yang suatu hari akan membungkam setiap ejekan yang kini membuat mereka tersungkur. Sore itu, langit mulai memerah. Alia sedang menjemur pakaian di halaman rumah, sementara Aira bermain dengan boneka kain lusuhnya. Galang duduk di kursi bambu, pikirannya masih dipenuhi amarah yang ia tahan sejak kemarin. Tiba-tiba,
terdengar suara salam dari depan rumah. "Assalamualaikum." Suara itu terdengar jelas, berat dan penuh wibawa. Galang segera bangkit. Di ambang pintu berdiri seorang pria paruh baya dengan wajah teduh. Dialah Pak Hashim, sahabat almarhum istrinya sekaligus tokoh yang cukup disegani di kampung itu. "Waalaikumsalam, silakan masuk Pak," sambut Galang dengan ragu. Pak Hashim melangkah masuk, duduk di kursi tamu sederhana. Tatapannya dalam, seolah ingin menembus dinding hati Galang. "Aku mendengar banyak cerita tentangmu, Lang," katanya tenang. "Orang-orang menghina, menertawakan. Bahkan ada yang terang-terangan melempari kalian di hari pernikahan." Galang menunduk, jemarinya saling meremas. Alia yang baru selesai menjemur segera masuk, wajahnya tegang. Ia duduk di samping Aira yang masih sibuk memeluk bonekanya. Pak Hashim melanjutkan, "Aku kenal baik dengan almarhumah istrimu. Aku tahu betul bagaimana dia. Dan aku juga tahu, kamu bukan tipe laki-laki yang tega berbuat tanpa alasan. Katakan Lang, ada apa sebenarnya?" Galang terdiam. Dadanya naik turun, menahan kata-kata yang sudah lama ia pendam. Alia menatapnya, memberi isyarat halus agar ia tidak gegabah. Namun mata Pak Hashim penuh dorongan, seakan berkata, "Sudah waktunya berhenti diam." Galang menelan ludah. "Pak, aku tidak bisa ceritakan semua sekarang. Tapi percayalah, aku tidak menikahi Alia karena nafsu atau ambisi. Aku hanya menepati sebuah janji." Pak Hashim mengerutkan kening. "Janji?" tanyanya perlahan. Galang hendak membuka mulut lagi, namun tiba-tiba terdengar suara orang-orang lewat di depan rumah. Mereka berbicara keras, sengaja agar terdengar. "Itu rumahnya Galang. Besok-besok kalau kita lewati lagi, kita tunjuk ramai-ramai." Tawa mereka pecah, meninggalkan luka baru. Pak Hashim menatap keluar, wajahnya berubah muram. Ia lalu berdiri, menepuk bahu Galang. "Aku akan kembali lain waktu. Kalau kau sudah siap, katakan padaku. Jangan biarkan mereka terus menekanmu. Aku tahu, ada sesuatu yang besar di balik semua ini." Galang hanya mengangguk pelan. Setelah Pak Hashim pergi, Alia mendekat, suaranya bergetar. "Mas, sampai kapan kau akan menyimpan semuanya sendirian? Mereka sudah terlalu jauh." Galang menatap langit sore yang kian gelap. Hatinya bimbang. Ia tahu, semakin lama rahasia ini disembunyikan, semakin besar pula luka yang harus mereka tanggung. Namun ia juga sadar, ketika kebenaran itu terbongkar, dunia mereka tidak akan pernah sama lagi. Pagi itu, suara riuh anak-anak bermain terdengar dari gang depan rumah. Aira yang sudah rapi dengan baju rumahan sederhana, ingin sekali ikut bergabung. Matanya berbinar, boneka kain lusuh yang selalu ia bawa digenggam erat. "Ayah, boleh Aira main sama mereka?" Pintanya polos. Galang terdiam sesaat. Ia tahu risiko jika membiarkan Aira keluar. Tapi tatapan mata anak itu begitu tulus, begitu haus akan keceriaan. Dengan berat hati, Galang mengangguk. "Hati-hati ya nak. Jangan jauh-jauh Aira berlari kecil menuju kerumunan anak-anak." Awalnya ia disambut biasa saja. Namun begitu salah satu anak mengenalinya, suasana langsung berubah. "Itu anaknya Galang, anak yang ayahnya nikahi tante sendiri," teriak seorang bocah laki-laki. Tawa pun pecah. Anak-anak lain menirukan, bahkan ada yang menunjuk-nunjuk sambil mengejek. "Anak aib, pantas saja ibunya ganti orang." Aira tertegun, wajahnya pucat. Boneka di tangannya terjatuh ke tanah. Air matanya mulai mengalir. Ia mencoba mengambil bonekanya, tapi seorang anak menendangnya jauh. "Bonekanya juga bau aib," seru mereka sambil tertawa. Dari kejauhan, Galang yang sedang memperbaiki kursi bambu mendengar keributan itu. Ia segera bangkit, langkahnya cepat mendekat. Begitu melihat putrinya menangis, hatinya seperti diremas. "Cukup," suaranya lantang, membuat anak-anak terdiam sesaat. Beberapa anak langsung berlari pulang, ketakutan.
Namun ada juga yang masih terkekeh kecil sebelum pergi. Aira berlari memeluk ayahnya. Tubuh mungilnya bergetar hebat. Ayah, mereka jahat. Kenapa mereka bilang begitu? Galang memeluk erat, menahan air mata. Ia ingin sekali menjelaskan. Tapi bagaimana mungkin ia menceritakan kebenaran yang begitu rumit pada anak sekecil itu? Ia hanya berbisik pelan. Sabar ya nak. Suatu hari nanti semua orang akan tahu kebenarannya. Alia yang melihat dari ambang pintu ikut menangis. Ia mendekat, meraih Aira dari pelukan Galang, lalu mengusap pipi kecil itu dengan penuh kasih. Tidak apa-apa sayang, kita pulang dulu ya. Hari itu, luka baru kembali tertoreh. Bukan hanya bagi Alia dan Galang, tapi juga bagi Aira yang belum mengerti apa-apa. Dan di dalam hati Galang, amarah yang ia simpan semakin menumpuk. Ia sadar, waktunya kebenaran terungkap semakin dekat, sebab anaknya sendiri kini sudah ikut diejek. Malam itu, rumah mereka sunyi. Lampu minyak di meja kayu memantulkan cahaya temaram ke wajah Galang yang menunduk di atas kertas. Tangannya menggenggam pena dengan gemetar. Sudah berhari-hari ia menahan semua beban, tapi setelah melihat Aira dihina anak-anak tadi pagi, hatinya semakin tidak kuat. Di hadapannya, baris-baris kalimat mulai tertulis. Untuk semua orang yang menghina pernikahanku, ketahuilah aku tidak pernah bermaksud mempermalukan keluarga. Aku hanya menepati janji pada istriku sebelum ia pergi. Ia memintaku menjaga Aira dengan sebaik-baiknya, dan ia tahu satu-satunya orang yang mampu menggantikan kasih sayangnya adalah adiknya sendiri, Alia. Demi itu, aku rela menanggung semua hinaan. Tangan Galang berhenti, tinta sedikit menetes di kertas. Air matanya jatuh, membasahi huruf yang baru ia tulis. Dari bilik kamar, Alia muncul perlahan. Ia melihat suaminya dengan wajah pucat dan mata merah. Mas, apa yang kau tulis? Tanyanya pelan. Galang buru-buru menyembunyikan kertas itu. Namun Alia sempat melihat sekilas. Ia mendekat, duduk di samping Galang. Kau ingin membacakan ini di depan orang-orang, ya? Suaranya bergetar. Galang mengangguk lemah. Aku tidak tahan, Alia. Mereka sudah menyakiti kita, bahkan Aira. Aku ingin semua tahu kebenarannya. Aku ingin mereka berhenti. Alia menggenggam tangannya. Tapi mas, kalau rahasia ini kau buka dengan terburu-buru, belum tentu mereka mau mendengar. Aku tidak ingin kata-kata yang tulus ini justru jadi bahan tertawaan lagi. Galang menunduk, dadanya sesak. Ia tahu Alia benar. Orang-orang masih buta oleh gosip dan mungkin tidak akan langsung percaya. Ia meremas kertas itu, hampir merobeknya, lalu menahannya di udara. Kalau begitu, sampai kapan aku harus diam? Tanyanya dengan suara pecah. Alia hanya bisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, waktu itu pasti akan datang. Waktu ketika semua rahasia terbongkar, dan semua orang yang menghina akhirnya menyesal. Tapi malam itu, surat itu tetap tersimpan di dalam laci, menjadi saksi bisu dari beban yang belum bisa mereka lepaskan. Di luar, suara orang-orang di warung masih terdengar, gosip tak pernah berhenti. Tapi di dalam rumah, sepasang suami istri itu duduk berdua dalam diam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, kabar tentang pernikahan Galang dan Alia sudah sampai ke desa tetangga. Tidak hanya jadi bahan gosip di warung kopi, tetapi juga dibicarakan di acara hajatan orang lain. Nama mereka berdua seolah menjadi bahan ejekan yang tak ada habisnya. Di rumah kecil itu, Alia duduk di lantai, memangku Aira yang masih terlelap. Wajah anak kecil itu masih terlihat lelah, seolah mimpinya pun ikut dihantui bayangan ejekan teman-temannya. Alia mengusap lembut pipi anak itu, hatinya perih. Ketukan terdengar dari pintu depan. Galang segera bangkit dan membukanya. Di ambang pintu, Pak Hashim berdiri dengan wajah serius. Lang, aku perlu bicara, ucapnya singkat. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Hashim menatap Galang dalam-dalam, lalu berkata,
Aku sudah mendengar gosip itu menyebar sampai keluar desa. Orang-orang bukan hanya menghinamu, tapi juga mengutuk Alia dan anakmu. Kalau kau terus diam, mereka akan semakin berani. Galang menunduk, kedua tangannya meremas lututnya. Aku tahu, Pak. Aku tahu betul. Tapi aku masih belum siap, Pak Hashim menghela napas berat. Lang, aku kenal betul almarhumah istrimu. Dia bukan wanita sembarangan. Aku yakin dia pasti meninggalkan pesan padamu. Dan aku juga yakin, keputusanmu menikahi Alia bukan karena keserakahan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Katakanlah, jangan biarkan aib yang mereka tuduhkan menghancurkan keluargamu. Mata Galang mulai berkaca-kaca. Ia hendak bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Alia yang sejak tadi mendengarkan dari balik tirai, akhirnya keluar, duduk di samping suaminya. Pak Hashim, tolong beri kami sedikit waktu. Kami tidak diam karena takut. Kami diam karena menunggu saat yang tepat. Pak Hashim terdiam, menatap Alia yang berusaha tegar, meski wajahnya jelas menyimpan luka. Lalu ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi ingat, semakin lama kau menunda, semakin dalam luka yang ditinggalkan gosip ini. Setelah Pak Hashim pergi, Galang duduk termenung, menatap kertas yang semalam ia tulis, dan kini tergeletak di atas meja. Jemarinya bergetar, ingin sekali ia bacakan pada dunia. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. Ia tahu, jika kebenaran itu keluar sekarang, belum tentu orang mau mendengar. Di luar rumah, suara orang-orang masih terdengar, menyebut namanya dengan nada merendahkan. Galang mengepalkan tangan, dadanya bergetar menahan emosi. Ia sadar, waktunya semakin dekat. Dan ketika itu tiba, semua yang kini menertawakan akan berbalik menyesal. Pagi itu, kabar tentang pernikahan Galang dan Alia sudah sampai ke desa tetangga. Tidak hanya jadi bahan gosip di warung kopi, tetapi juga dibicarakan di acara hajatan orang lain. Nama mereka berdua seolah menjadi bahan ejekan yang tak ada habisnya. Di rumah kecil itu, Alia duduk di lantai, memangku Aira yang masih terlelap. Wajah anak kecil itu masih terlihat lelah, seolah mimpinya pun ikut dihantui bayangan ejekan teman-temannya. Alia mengusap lembut pipi anak itu, hatinya perih. Ketukan terdengar dari pintu depan. Galang segera bangkit dan membukanya. Di ambang pintu, Pak Hashim berdiri dengan wajah serius. Lang, aku perlu bicara, ucapnya singkat. Mereka duduk di ruang tamu. Pak Hashim menatap Galang dalam-dalam, lalu berkata, aku sudah mendengar gosip itu menyebar sampai keluar desa. Orang-orang bukan hanya menghinamu, tapi juga mengutuk Alia dan anakmu. Kalau kau terus diam, mereka akan semakin berani. Galang menunduk, kedua tangannya meremas lututnya. Aku tahu, Pak. Aku tahu betul. Tapi aku masih belum siap. Pak Hashim menghela napas berat. Lang, aku kenal betul almarhumah istrimu. Dia bukan wanita sembarangan. Aku yakin dia pasti meninggalkan pesan padamu. Dan aku juga yakin, keputusanmu menikahi Alia bukan karena keserakahan, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam. Katakanlah, jangan biarkan aib yang mereka tuduhkan menghancurkan keluargamu. Mata Galang mulai berkaca-kaca. Ia hendak bicara, tapi tenggorokannya tercekat. Alia yang sejak tadi mendengarkan dari balik tirai, akhirnya keluar, duduk di samping suaminya. Pak Hashim, tolong beri kami sedikit waktu. Kami tidak diam karena takut. Kami diam karena menunggu saat yang tepat. Pak Hashim terdiam, menatap Alia yang berusaha tegar, meski wajahnya jelas menyimpan luka. Lalu ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi ingat, semakin lama kau menunda, semakin dalam luka yang ditinggalkan gosip ini. Setelah Pak Hashim pergi, Galang duduk termenung, menatap kertas yang semalam ia tulis, dan kini tergeletak di atas meja. Jemarinya bergetar, ingin sekali ia bacakan pada dunia. Namun sesuatu di dalam dirinya menahan. Ia tahu, jika kebenaran itu keluar sekarang, belum tentu orang mau mendengar. Di luar rumah, suara orang-orang masih terdengar, menyebut namanya dengan nada merendahkan.
Galang mengepalkan tangan. Dadanya bergetar menahan emosi. Ia sadar, waktunya semakin dekat. Dan ketika itu tiba, semua yang kini menertawakan akan berbalik menyesal. Malam itu rumah kecil Galang dipenuhi ketegangan. Alia duduk di samping ranjang, memeluk Aira yang sudah tertidur, sementara Galang mondar-mandir di ruang tamu. Di tangannya, ia kembali membawa kertas yang beberapa hari lalu sempat ia tulis. Surat itu berisi seluruh kebenaran yang selama ini ia simpan. Galang menatap surat itu lama sekali. Aku tidak bisa lagi diam, Alia. Mereka sudah menghina kita, menghina anak kita. Besok, aku akan bicarakan semuanya. Ucapnya dengan suara berat. Alia menatapnya cemas. Mas, aku takut. Bagaimana kalau orang-orang tidak percaya? Bagaimana kalau mereka justru menertawakanmu lagi? Galang berhenti melangkah, lalu menatap istrinya dalam-dalam. Aku tidak peduli, Alia. Aku hanya ingin Aira tahu bahwa ayahnya tidak pernah salah. Dan aku ingin semua orang tahu, aku menikahimu bukan karena aib, tapi karena janji. Janji yang tidak bisa aku khianati. Alia terdiam. Air matanya menetes, bukan karena lemah, tetapi karena hatinya luluh oleh keteguhan Galang. Ia mengangguk pelan. Kalau begitu, aku akan ada di sampingmu. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama. Malam itu Galang menyiapkan dirinya. Ia menyusun kata-kata dalam hati, membayangkan tatapan orang-orang yang akan menghakiminya esok. Setiap kali ia merasa gentar, ia menatap wajah Aira yang sedang tidur pulas di pangkuan Alia. Disitulah ia menemukan kekuatan. Di luar rumah, desas-desus semakin ramai. Beberapa pemuda berkumpul di warung, membicarakan rencana untuk mempermalukan Galang lagi. Kalau dia muncul besok, kita buat dia tidak bisa angkat kepala, ucap salah satu dengan nada mengejek. Tapi mereka tidak tahu, esok hari bukan lagi hari untuk hinaan. Esok adalah hari ketika rahasia besar akan keluar, rahasia yang akan membuat semua orang terdiam dalam penyesalan. Pagi itu, balai desa dipenuhi warga. Bisikan-bisikan sudah terdengar sejak subuh. Kabar bahwa Galang akan berbicara membuat semua orang penasaran. Ada yang datang karena ingin melihatnya dipermalukan lagi. Ada pula yang hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Galang berdiri di depan, mengenakan kemeja putih sederhana. Alia di sampingnya dengan jilbab polos, wajahnya pucat namun penuh keberanian. Aira berdiri di antara mereka, menggenggam tangan ayahnya erat-erat. Suasana riuh. Apa yang mau dia katakan? Mau minta maaf? Sudah terlambat, aib tetap aib. Galang menarik napas panjang. Ia mengangkat selembar kertas yang sudah kusut. Tangannya bergetar, tapi matanya tegas. Saudara-saudaraku, hari ini aku tidak datang untuk membela diri. Aku hanya ingin kalian tahu alasan mengapa aku menikahi Alia, adik iparku sendiri. Kerumunan mulai gaduh, beberapa orang mencibir. Namun Galang tetap melanjutkan. Istriku, kakak kandung Alia, telah meninggal beberapa bulan lalu. Sebelum pergi, ia menitipkan satu permintaan padaku. Jagalah Aira, jangan biarkan ia kehilangan sosok ibu yang ia cintai. Dan ibu yang paling Aira cintai adalah bibinya sendiri, Alia. Seketika, keributan mereda. Suara bisikan melemah. Wajah-wajah yang tadi penuh ejekan perlahan berubah. Galang melanjutkan dengan suara bergetar. Aku menikahi Alia bukan karena nafsu. Aku melakukannya demi janji pada istriku yang sudah tiada. Demi Aira, agar ia tidak merasa kehilangan dua kali. Aku tahu orang akan menghina, tapi aku tidak peduli. Karena aku hanya ingin anakku tumbuh dengan kasih sayang. Alia tidak sanggup menahan air mata. Ia menunduk, memeluk Aira yang juga mulai menangis. Beberapa warga tertegun, menutup mulutnya sendiri. Ada yang saling pandang, merasa malu dengan kata-kata yang dulu mereka lontarkan. Pak Hasim maju ke depan, menepuk bahu Galang. Kalian semua dengar sendiri. Lelaki ini tidak bersalah. Dia justru seorang suami yang setia dan ayah yang berkorban. Hentikan gosip itu, sekarang juga hening menyelimuti ruangan.
Tidak ada lagi yang berani tertawa atau mencibir. Semua hanya terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejak hari itu, suasana desa berubah. Berita tentang pengakuan Galang menyebar begitu cepat. Namun kali ini bukan dengan nada ejekan, melainkan dengan rasa malu yang menyesakkan dada. Satu persatu orang yang dulu paling lantang menghina, datang ke rumah kecil Galang. Ada yang datang dengan wajah menunduk, ada yang membawa buah tangan seadanya, dan ada pula yang hanya membawa air mata penyesalan. Di teras rumah, seorang bapak paruh baya yang dulu melempar makanan di pelaminan kini berlutut. "Galang, Alia, maafkan kami. Kami telah menilai tanpa tahu kebenarannya." Suaranya serak, matanya basah. Alia menatapnya, hatinya masih perih, tapi ia memilih diam. Sementara Galang hanya menghela napas panjang. "Aku sudah memaafkan sejak lama, tapi luka di hati istriku dan anakku, itu yang sulit hilang," katanya tenang. Tak lama, ibu-ibu yang dulu bersuara paling tajam juga datang. Mereka menangis sambil memeluk Alia. "Maafkan kami, Nak. Kami tidak tahu. Kami salah menuduhmu." Alia tak kuasa menahan air matanya. Ia hanya mengangguk pelan sambil memeluk Aira yang terus memandang dengan mata polosnya. Di kejauhan, anak-anak yang dulu mengejek Aira kini berdiri malu-malu. Salah seorang dari mereka maju, menunduk. "Aira, maaf ya. Kami tidak tahu kalau bunda barumu adalah orang yang paling sayang sama kamu." Aira yang masih kecil hanya terdiam, lalu menggenggam boneka lusuhnya. Dengan suara pelan, ia berkata, "Aku sudah maafin, tapi jangan jahat lagi." Kata-kata itu membuat semua orang tersentak. Mata orang-orang yang hadir memerah, dada mereka terasa ditusuk penyesalan. Hari itu, rumah kecil Galang dipenuhi orang yang datang meminta maaf. Tidak ada lagi ejekan, tidak ada lagi lemparan. Yang tersisa hanyalah wajah-wajah tertunduk, mengakui kesalahan mereka. Galang berdiri di ambang pintu, menatap langit senja yang perlahan berubah jingga. Ia menggenggam tangan Alia di satu sisi, dan tangan kecil Aira di sisi lain. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, hatinya terasa ringan. Kini semua orang tahu, pernikahan yang dulu dianggap aib ternyata lahir dari sebuah pengorbanan. Pengorbanan seorang suami yang setia, seorang ayah yang tidak ingin anaknya kehilangan kasih sayang, dan seorang wanita yang berani menerima takdir demi melanjutkan janji sang kakak. Dan sejak saat itu, Galang, Alia, dan Aira menjalani hari-hari mereka dengan lebih tenang. Bukan lagi dengan hinaan, melainkan dengan doa dan penghormatan dari orang-orang yang dulu pernah merendahkan. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.